Hei, para lelaki, jangan dagang penderitaan, ya, jangan cari simpati orang ketika sakit. Nikmati, tidak usah berkeluh kesah. Sesakit apapun sudah diukur oleh Allah. Allah tahu ambang sakit kita tuh. Karena yang menciptakan ambang sakit juga kita. Biayanya yang bakal keluar Allah sudah tahu. Sebelum rumah sakit menulis tagihan, Allah sudah tahu berapa biaya yang bakal keluar. Jalani saja, berbaik sangka kepada Allah. Biasanya kalau orang sakit yang pertama dipikir itu justru obat, dokter, rumah sakit. Jangan, kalau sakit yang dipikir pertama adalah Allah, pemilik tubuh ini, yang mengizinkan virus, bakteri berbuat sesuatu di tubuh kita. Kita sakit penyebabnya karena Allah mengizinkan kita sakit. Ini virus banyak di sini sama, tapi yang nanti harus sakit dia sakit. Makanya kalau pertama kali sakit, innalillah wa inna ilaihi rajiun, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Baru sesudah itu kita istighfar, minta ampun. Jadi udah dibuat sakit, kemudian kita benar-benar minta ampun, itu mempercepat pertolongan Allah untuk mendatangkan kesembuhan. Kalau kita tidak istighfar, ya seperti kaca kotor, lama-lama bersih, tapi prosesnya beda dengan yang dibersihkan. Makin kuat istighfarnya, makin cepat terhapus dosanya, insya Allah makin cepat disembuhkan. Gimana? Di sini ada nih yang sakit, tidak mau ke rumah sakit karena anaknya juga diopname, takut berat sakitnya dan takut bayarnya mahal. Tapi kalau Allah mau, ada seseorang yang ayo harus masukkan ke rumah sakit. Ke rumah sakit nggak ada biaya untuk ini, ada yang membiayainya. Sekarang sudah sembuh. Semuanya diatur Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan Allah. Yang ketiga apa? Hammin, cemas. Kita pasti memikirkan yang akan datang. Ada yang stres sekali mikir yang akan datang. Padahal apa? Padahal belum tentu panjang umur. Justru itu yang saya cemaskan, tidak panjang umur, padahal belum meninggal. Kita cemas mikirkan kontrakan hampir habis, biaya sekolah anak, biaya untuk kehidupan. Hadirin, apapun yang belum terjadi itu gaib bagi kita. Itu adalah gaib, kita tidak tahu. Kita tidak bisa memastikan, tapi Allah Maha tahu. Apapun yang belum terjadi, baik nikmat maupun musibah, semuanya dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau kita sedang cemas, stres mikirkan yang akan datang, lebih baik doa, karena doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. La yarudu qada ila du'a, tidak ada yang bisa menolak bala selain doa. Antara bala dengan doa itu bertanding kuat-kuat yang mana. Daripada kita capek mikir, mendingan banyak doa saja. Apa yang kita cemaskan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita inginkan, doa. Doa lebih berarti daripada mikir terus-menerus tanpa doa. Lalu sesudah doa bagaimana? Pasrahkan ke Allah. Mau diapain? Belum terjadi. Berapa banyak kita menderita terhadap sesuatu yang belum terjadi, dan ketika dilewati ternyata tidak cocok dengan karangan kita. Kita udah sengsara, tahu-tahu pas dilewati tidak sedramatis pikiran kita. Udah, jangan ribet terhadap yang belum ada. Mau tahu rahasianya supaya yang akan datang baik-baik saja? Kalau tidak mau, tidak apa-apa, lebih ringan bagi saya. Mau tahu
saudara emosi jawabnya. Yang akan datang itu sepenuhnya dalam genggaman Allah. Nanti malam, besok, Allah sudah tahu apapun yang kita perlukan, yang kita inginkan, yang kita khawatirkan. Gimana nih, saya ini sekarang semester 2, kira-kira nanti saya dapat kerjaan tidak ya? Jauh-jauh amat, semester 2 aja belum beres, mikirin pekerjaan sesudah lulus. Kuliah aja yang benar, syukuri takdir kuliah ini, syukuri. Besok lusa gimana? Kalau sekarang disyukuri, la in syakartum la azidannakum. Makanya kalau kita cemas kepada yang akan datang, caranya sederhana. Caranya adalah saat ini, di kesempatan ini, penuhi dengan amal yang disukai Allah. Udah gitu aja. Sholatnya tepat waktu, berjamaah di masjid, tambah sholat sunnah, zikirnya sempurnakan. Bisa senyum, senyum. Bisa nolong orang, tolong. Bisa berbagi ilmu, bagi ilmu. Bisa membahagiakan orang, bahagiakan. Bisa ngerapi pokoknya tiap detik ketika Allah membuka ladang amal, lakukan, lakukan, lakukan. Ada yang minta tolong dong pijet kaki saya ini agak sakit, pijet kalau bisa, tapi jangan sampai mijet lalu dia nggak bisa jalan. Aduh, saya nggak bisa mijetnya, tapi ada teman saya ahli pijet, tolong pijetin biar dari saya ongkosnya. Itu juga ladang amal. Pokoknya jangan sia-sia nyeklek pulpen ya. Kasihan pulpen nanti. Kalau kita takdirnya jadi pulpen pasti dendam ya. Setiap gerakan pasti diperhitungkan. Ada hisabnya di akhirat. Tidak boleh kita melakukan kesia-siaan, apalagi kemaksiatan. Karena kalau kita mengisi dengan dosa, itu besok balik ke kita itu dosa. Sekarang kita nyakiti orang, tunggu besok lusa. Sekarang kita ngebully orang, tunggu. Demi Allah tidak akan lepas. Setiap kali kita menghina, bakal balik ke kita. Setiap kali kita memfitnah, balik ke kita. Setiap kali kita ngambil hak orang, balik. Jadi kita tuh nabung keburukan tuh, lihat besok lusa tuh sudah teruntai bala bencana kalau tidak segera tobat. Kalau kita mengisi waktu kita dengan maksiat, kita buka HP, kita lihat tontonan tayangan maksiat, orang yang terbuka auratnya, dilihat, demi Allah tayangan itu akan mengundang masalah. Karena itu maksiat. Kita gunakan waktu untuk maksiat, nafsu suka melihatnya. Tapi ketika Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, langsung di skip. Dilihat itu oleh Allah. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang tidak disaksikan Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di langit di bumi maupun di langit. Semua perbuatan kita pasti balik ke kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jangan risau dengan apapun yang Allah tetapkan besok lusa. Risaulah saat ini kita tidak mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Tenang adik-adik, tenang, jangan risau tentang rizki, jangan risau tentang karir, jangan risau tentang keinginan dan yang membahayakan. Risaulah saat ini. Makanya kalau kita cemas dengan yang akan datang, segera padatkan waktu kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan, dan itu enak. Jadi kita pelit sekali, pelit waktu kita digunakan untuk yang tidak bernilai. Kalau mau bicara, bicara yang baik. Kalau ketemu orang, hormati.
Lihat orang susah, bahagiakan. Pokoknya produktif saja, dan kita lakukan dengan niat mensyukuri nikmat waktu yang Allah berikan. Nah, itu kuncinya. Jadi tidak usah galau. Boleh kita berpikir yang akan datang, harus. Boleh kita persiapkan untuk yang akan datang, silakan. Tapi kuncinya adalah tetap diisi tidak hari ini dengan kebaikan. Maka maaf saja, hati-hati ya yang berbuat jelek, maksiat. Dengar ini sumpahnya ya, Al-Isra ayat 7. Demi Allah tidak ada satupun kemaksiatan, kezoliman, perbuatan buruk kecuali pasti balik ke kita. Pasti itu tidak akan tertukar kecuali segera tobat. Makanya tidak ada yang mengancam hidup kita, mengancam kebahagiaan kita selain zalamtu nafsi.